Halo Bu Lena. Nama aku Brian Aptana Wijaya. Aku alumni Matematika ITB angkatan 2017. Jadi aku lulus 2021 dan sejak lulus aku kerja di McKinsey & Company, sebuah perusahaan manajemen consulting di kantor Jakartanya, dan aku jadi konsultan di McKinsey & Company sejak saat itu. Jadi kalau di manajemen consulting, kerjaan kita itu basically solving problem buat klien-klien kita. Dan kliennya ini bisa berubah-berubah terus. Jadi aku pernah ngerjain problem bikin bisnis digital untuk klien untuk yang di bidang financial service. Aku pernah ngerjain sebuah transaksi merger and acquisition buat perusahaan investment di bidang healthcare, dan banyak lain-lainnya gitu. Tapi basically yang kita lakuin, kita solving problem, kita bantu klien-klien kita hadapin masalah mereka, terutama pas aku join itu di masa COVID ya, jadi banyak problem-problem yang baru yang klien kita juga belum terbiasa menghadapinya, dan itu yang kita lakuin, bantu klien kita solving the problems. Ya, kalau dari aku sendiri untuk ke McKinsey itu dan ke management consulting in general, karena menurut aku di management consulting kita dapat exposure ke masalah-masalah yang emang skalanya besar, yang masalahnya bisa berskala nasional atau bahkan internasional. Jadi aku suka aja kalau bisa dapat kesempatan untuk berkontribusi di skala yang besar tersebut. Terus yang kedua juga karena orang-orangnya yang backgroundnya diverse dan juga orangnya unik-unik. Jadi banyak orang yang dari negara lain, banyak orang yang datang dari universitas lain juga, yang punya hobi yang unik-unik, yang punya passion yang bermacam-macam juga gitu. Dan menurut aku bisa dapat kenalan dan kerja bareng orang-orang seperti itu juga pengalaman yang very enriching gitu buat aku personally, gitu sih. Kalau tantangan terbesar di consulting sebenarnya gini kan, tiap project itu kita tiap selesai project itu kita ganti ke project yang baru kan. Dan itu basically kayak kalian pindah company gitu, karena topiknya baru, industrinya baru, orang-orangnya baru, bos kalian baru, klien kalian baru, teammates, rekan kalian juga baru gitu. Jadi ibaratnya kalian kerja tapi tiap 3 bulan, 4 bulan, bahkan sebulan, 2 bulan kalian bisa pindah-pindah company gitu kan. Nah itu sebuah challenge yang awal-awal tentunya perlu penyesuaian juga. Apalagi kalau misalnya ada proyek yang misalnya cukup lama, proyek bertahun-tahun, terus kalian join di tengah-tengah proyeknya gitu. Jadi udah banyak banget konteks yang terjadi sebelumnya yang kalian harus catch up dengan cepat gitu kan pada saat kalian join. Mungkin itu salah satu challenge yang paling sering dihadapi di McKinsey dan aku juga hadapin. Tapi at least rekan-rekan dan juga dari infrastruktur dalam firmnya sendiri itu udah membantu untuk kita menghadapi challenge tersebut. Oke, kalau project mungkin gak banyak yang bisa di-share ya, Bu Lena. Tapi kalau pengalaman yang seru, basically aku pernah sempat kerja dari Bali juga. Jadi selama 3 bulan di tahun 2022, dulu masih banyak WFH karena COVID. Jadi rame itu dulu kita sempat kerja dari Bali rame-rame, WFH rame-rame di Bali, dan itu pengalaman yang unik banget gitu. Karena lifestyle-nya beda jauh dengan di Jakarta gitu kan, bisa hilang dari hiruk pikuk ibu kota gitu kan. Dan itu I think pengalaman yang nggak banyak yang masih bisa ngedapetin gitu kan. Dulu consulting salah satu kerjaan yang lumayan fleksibel karena kan semua tergantung klien gitu. Jadi kalau klien masih ngebolehin WFH, kita bisa WFH gitu kan. Dan akhirnya jadi bisa kerja dari Bali lama juga gitu. It was a very rewarding experience. Ya, jadi manajemen consulting ini sebenarnya bidang yang cukup major agnostic gitu ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu dilihat background kalian dari bidang apa gitu kan. Kalian dari bidang matematika, dari bidang teknik, dari bidang bisnis, finance, marketing, atau bahkan kedokteran gitu kan, semua ada di McKinsey gitu, dan semua bisa jadi konsultan di McKinsey karena sebenarnya yang diperluin itu cuman kemampuan untuk problem solving dan juga communication gitu kan, dan juga jiwa ownership yang kuat gitu, dimana kalau kalian dikasih sebuah problem, intinya kalian akan ngerasa punya ownership untuk problemnya gitu kan, untuk nyelesain masalahnya entah gimana pun caranya gitu kan. Nah ini sebenarnya dilatihnya macam-macam lah. Kalian bisa dengan coba ikut internship gitu kan, ikut internship di bidang consulting ataupun di bidang lain, supaya kalian bisa tahu setup kerja di korporat di company-company itu seperti apa. Kemudian yang kedua bisa coba ikut lomba juga, banyak lomba business case, MUN, atau sebenarnya anything gitu kan, yang membantu kalian mengasah problem solving skill kalian di bidang apapun gitu kan. Itu membantu buat prepare untuk consulting. Terus yang ketiga bisa coba organisasi juga, karena banyak sekali yang kalian belajarin di organisasi yang akhirnya akan kepake gitu kan, terutama masalah gimana cara kalian kerja sama orang, cara kalian komunikasi, dan lain-lainnya gitu kan. Nah itu mungkin 3 yang cukup penting. Dan terakhir tentunya harus kuliah yang bener juga gitu, karena di perusahaan kayak McKinsey Consulting minimum IP-nya juga lumayan tinggi gitu kan, jadi kalian harus maintain juga IP sebagai bentuk pertanggungjawaban kalian gitu kan sebagai mahasiswa. Mungkin mostly kayak tadi lah ya, problem solving, communication, ownership mindset,
terus intellectual curiosity itu penting banget sih. Dan ini bukan cuma buat consulting, basically teman-teman kalau misalnya mau kerja di manapun, mau berkembang karirnya harus selalu curious gitu kan. Banyak hal baru, kayak dulu AI baru gitu kan, sekarang AI udah makin gila lagi, ada ChatGPT gitu kan. Gimana kita jadi consultant, instead of di replace sama ChatGPT, kita kerja pakai ChatGPT bareng gitu kan. Atau ada teknologi yang lain, atau tren yang baru, crypto gitu kan. Basically dunia bakal berubah terus, jadi kalian juga harus bisa selalu berubah terus gitu kan. Dan the only way buat kalian bisa berubah terus itu kalau kalian curious buat selalu explore hal yang baru juga gitu. Ya, jadi aku dulu pas kuliah kan sempat ada involved di beberapa organisasi ya, di kelompok studi ekonomi pasar modal, di Students Catalyst, di Internet Indonesia gitu kan. Nah itu banyak banget yang membantu sebenarnya dari sisi kita bisa belajar leadership gitu kan. Kalau kalian ada leadership role di organisasi mahasiswa, tentunya juga membantu buat kalian bisa belajar leadership pada saat dunia kerja nanti gitu kan. Cara kalian ngomong sama orang kalau misalnya ada yang nggak setuju, cara kalian berargumen tanpa marah-marah, cara kalian bisa jadi orang yang sabar pada saat berkomunikasi dengan orang yang lain gitu kan. Semua di dunia kerja tuh akan kejadian gitu kan, cuman skalanya lebih besar dan yang at stake juga lebih besar gitu kan, yang bisa kalian hilang, yang bisa kalian rugi gitu kan daripada dunia kerjaan gitu kan. Jadi tentunya bisa ada kesempatan organisasi itu belajar banyak banget lah dari sisi project management, komunikasi dan lain-lain gitu kan. Makanya tadi itu salah satu yang aku bilang juga, cara buat prepare ke consulting gitu kan, selain internship, selain lomba, salah satunya lewat organisasi gitu. Gak necessary culture shock, cuman ya beda aja environment-nya gitu kan. Mungkin bedanya itu basically dunianya jauh lebih diverse gitu kan. Mungkin pada saat aku kuliah ya ketemunya anak ITB, kalau nggak anak UI, kalau nggak anak UGM gitu kan. Semua orang Indo kebanyakan, jarang banget ketemu orang luar negeri gitu kan. Meanwhile McKinsey Jakarta 50% karyawannya orang luar negeri gitu kan, dari India, Eropa, Australia, US gitu kan, macam-macam. Jadi itu salah satu yang beda gitu kan. Tentunya cara komunikasinya, style, problem solvingnya semua beda gitu kan. Jadi banyak adjustment. Tapi I think aku pernah punya mentor juga sebelum aku masuk McKinsey, dan ini membantu banget buat aku bisa solve the culture shock lah basically. Asprak atau asdos? Asdosnya Bulena. Work individual atau work in Tim. hustle life atau work life balance? Dua-duanya. harus seimbang. Oke, work life balance. Nyatet digital atau nyatet di kertas? Nggak nyatet. Minta catatan teman. Jaga SKS atau nyicil? SKS. Matematika industri keuangan atau statistika? Pemodelan gelombang dong, Bulena dong. Statistika. Ngejilas mulu ya dari tadi ya. Datang kelas lebih awal atau mepet? Nggak datang kelas. Mepet. Marahin atasan atau dimarahin pacar? Dimarahin pacar. Bisa diatur. Dipecat atau diputusin pacar? Diputusin pacar, soalnya lagi single sekarang. Jadi nggak mungkin. Kalau ada pacar? Diputusin pacar juga sih sekarang. Oke, jadi mungkin untuk menutup sesi ngobrol-ngobrolnya, wawancaranya, aku ada 3 pesan kali ya buat teman-teman semua. Yang pertama, kalau misalnya kalian mau ke consulting, jangan takut, coba cari apa yang kalian suka, yang kalian passionate, bidang apapun gitu kan. Kalau teman-teman suka data, ikut lomba data, coba organisasi data, coba internship di yang bidang data gitu kan. Kalau kalian suka aktuari juga sama, karena consulting itu field yang general banget. Kalian tadi aku bilang kan, kalian mau dokter, kalian anak hukum, akuntan, matematik, kayak semua bisa gitu kan. Jadi yang penting kalian passionate, kalian bisa belajar problem solving gitu kan. Kalau kalian suka kan lebih gampang belajarnya, baru daftar consulting habis itu yang pertama. Yang kedua, enjoy kuliah. Walaupun kalian mau hustle, kalian mau ikut lomba, organisasi, mau tidur cuma 4-5 jam gitu kan, kayak yang penting enjoy, have fun. Yang seru itu perjalanannya, bukan pas sudah nyampe. Karena pas sudah nyampe pasti ada perjalanan baru lagi gitu kan. Jadi kalian harus belajar cara menikmati perjalanannya. Terus yang ketiga, kalau TA bisa milih sama Bulena. Thank you semuanya. Thank you.